是他们在这个级别的舞台上的第一场胜利应该要恭喜越南国家队。 Bahrain dan AFC semakin tersudut, tak ingin jadi korban seperti Indonesia. Secara mengejutkan, Federasi Sepak Bola China mengirim surat ke FIFA. Timnas China dengan tegas tak ingin dipimpin wasit asal Timur Tengah saat bertandang ke Bahrain. Banyak mendapat kritikan dari negara anggota AFC bahkan media dunia. Saat ini, gelagat mencurigakan AFC bersama seluruh wasit asal Timur Tengah jadi pantauan serius FIFA. FIFA has to be present everywhere. FIFA dengan resmi telah memutuskan, pertandingan Indonesia kontra Bahrain tetap akan digelar di Gelora Bung Karno. Jika Bahrain tetap mencari alasan lain, maka FIFA akan langsung bertindak tegas mendiskualifikasi Bahrain. Secara mengejutkan, Federasi Sepak Bola Bahrain yang mencatut nama AFC justru akan memberikan penghargaan untuk wasit Ahmed Alkaf. Pernyataan Presiden baru Prabowo akan mendukung program naturalisasi jangka pendek dengan mengupayakan berbagai cara agar dapat menghadirkan sejumlah pemain keturunan Great Aples serta mengawal timnas Indonesia hingga menembus Piala Dunia. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita update selengkapnya yang sudah kami rangkum. Setelah aduan PSSI pada FIFA soal perpindahan venue, aduan itu langsung direspon serius oleh FIFA. Dari aduan kedua belah pihak, antara Federasi Bahrain dan PSSI, FIFA mengambil keputusan final dan tegas. Tidak ada pilihan bagi tim tamu untuk pindah lokasi pertandingan, semua itu hak sepenuhnya bagi tuan rumah, kecuali jika ada situasi darurat. Namun Indonesia negara yang aman, maka dari itu, FIFA memutuskan pertandingan tetap digelar di Jakarta dan tak ada pilihan lain bagi Bahrain. Namun Indonesia selaku tuan rumah, wajib bertanggung jawab penuh atas keselamatan serta fasilitas bagi tamunya Bahrain. Namun jika tim tamu tetap tidak hadir, maka FIFA dengan tegas langsung menganggap Bahrain walk out, dan poin penuh, serta skor 3-0 menjadi milik Indonesia. Itulah keputusan final dari FIFA pada kedua belah pihak. Saat ini, Bahrain hanya memiliki dua pilihan, bertanding di Gelora Bung Karno yang akan dipenuhi 80.000 supporter fanatik Ultras Garuda, atau memilih WO. Baru-baru ini, media China memberitakan soal buruknya kepemimpinan wasit yang berasal dari Timur Tengah. Kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf dianggap sangat curang saat Bahrain menjamu Indonesia. Hal itu membuat citra buruk semua wasit asal Timur Tengah ikut terseret. Bahkan kini wasit asal Timur Tengah sudah dicap sebagai wasit paling meragukan di mata dunia internasional. Saat ini, warga China mendesak Federasi Sepak Bola China untuk meminta pada AFC hingga FIFA agar tidak menugaskan wasit dari Timur Tengah ketika China menghadapi tuan rumah Bahrain. Hal itu merujuk pada buntut sejumlah keputusan wasit Ahmed Alkaf yang dianggap tak masuk akal, bahkan sangat merugikan tim tamu Indonesia. Hal itu membuat murka pecinta timnas Indonesia bahkan dunia, sebab wasit berlaku tidak adil saat memimpin laga super penting tersebut. Perlu diketahui, sebab kecurangan wasit Alkaf, kini Indonesia terlempar di urutan kelima klasemen sementara, yang mana seharusnya, kemenangan Indonesia atas Bahrain sudah di depan mata. Jika kecurangan wasit itu tidak terjadi, sudah dipastikan, Indonesia saat ini berada di peringkat kedua tepat di bawah Jepang. Saat ini, Federasi Sepak Bola China berencana mengirim surat pada AFC bahkan FIFA, agar tidak menggunakan lagi wasit asal Timur Tengah, yang mana hampir di semua pertandingan, setiap wasit yang berasal dari Timur Tengah, selalu menguntungkan Bahrain dan Qatar. Sekedar untuk diketahui, saat ini, AFC sendiri didominasi oleh wasit asal Timur Tengah. Di setiap kompetisi atau pertandingan yang di bawah naungan AFC, mereka selalu menggunakan wasit asal Timur Tengah. Dan menariknya, dari cara licik AFC tersebutlah, hingga Qatar mampu meraih juara Piala Asia tahun lalu. Dan kini, Bahrain tengah menanti buah manis dari kebijakan AFC, yang juga menggunakan wasit yang sudah didominasi dari Timur Tengah, di setiap laga yang berkaitan dengan grup yang tempati Qatar dan Bahrain. Pertandingan yang berkaitan dengan hasil klasemen Qatar dan Bahrain, hampir bisa dipastikan akan dipimpin oleh wasit asal Timur Tengah. Dan kini, Federasi China akan mengirim surat peringatan, agar tidak menggunakan wasit Timur Tengah, sebab China sudah curiga akan menjadi korban berikutnya Bahrain, setelah sebelumnya Indonesia sudah menjadi korban Bahrain dan AFC. Saat ini, Bahrain bersama AFC menjadi sorotan media dunia. Banyak media internasional yang merasa jijik dengan sikap AFC,
Apalagi baru-baru ini, FIFA dengan resmi telah memutuskan venue pertandingan antara Indonesia versus Bahrain bertempat di Gelora Bung Karno. Mengetahui dua berita buruk yang datang dari China yang tak mau dipimpin wasit dari Timur Tengah. Selain berita itu, Bahrain juga mendapat berita buruk dari Indonesia. Indonesia menang atas keputusan FIFA untuk tetap bertanding di Gelora Bung Karno. Bahkan jika Bahrain masih mencari alasan lain, maka FIFA bisa langsung mendiskualifikasi Bahrain. Mengetahui dua berita buruk itu, saat ini, Bahrain justru kembali membuat berita konyol yang juga menyangkut AFC. Setelah penetapan venue terbit, menariknya, Bahrain kembali menerbitkan berita yang mampu menggemparkan media internasional. Berita yang kembali menghebohkan jagat media, pertandingan kontroversial antara tuan rumah Bahrain kontra Indonesia, yang dipimpin langsung oleh wasit asal Oman, Ahmed Alkaf. Menurut media Bahrain mengatakan, wasit Ahmed Alkaf layak mendapatkan penghargaan dari Federasi Sepak Bola Bahrain ataupun AFC, sebab kekalahan Bahrain sudah diselamatkan oleh keputusan wasit yang bertugas. Tanpa keputusannya yang dapat membantu langkah Bahrain, tentu hasilnya akan berbeda. Itulah isi dari berita media lokal Bahrain. Entah apa yang sedang dipikirkan pihak Bahrain yang saat ini mendapat sorotan media dunia, justru kembali memberi pernyataan yang mengejutkan. Apakah mereka berpikir bahwa AFC hanya milik Bahrain dan Qatar, ataukah memang pihak Bahrain hanya akan memberikan penghargaan pribadi yang berasal dari Federasi Bahrain? Mengingat pertandingan yang dipimpin wasit tersebut merupakan pertandingan tertinggi dalam kualifikasi Piala Dunia. Jika kita merujuk dari kacamata aturan FIFA, memang Ahmed Alkaf tidak melanggar aturan FIFA, yang mana aturan FIFA sendiri cenderung menggunakan aturan karet, sebab dalam aturan FIFA yang juga dianggap sebagai aturan karet tersebut mengatakan, wasit tidak boleh mengurangi durasi tambahan waktu, namun sebaliknya, wasit justru diberikan hak prerogatif. Wasit diperbolehkan menambahkan durasi tambahan waktu, itu pun dengan ketentuan, waktu yang ditambahkan harus merujuk dari waktu yang terbuang selama tambahan waktu itu berjalan. Jika mengamati dari jalannya pertandingan tersebut, sangat terlihat jelas, hampir tidak ada waktu yang terhenti sama sekali. Pemain Bahrain yang sebelumnya sering berguling-guling, setelah tertinggal skor 2-1, para pemain Bahrain tidak pernah lagi berguling-guling, sebab gol kedua Indonesia terjadi di menit 84, di babak kedua, para pemain Bahrain benar-benar mengejar ketertinggalan gol. Yang jadi pertanyaan besar adalah, atas dasar apa wasit Ahmed Alkaf menambahkan waktu 6, padahal sejak babak kedua, tidak ada waktu berarti yang terbuang sia-sia. 6 menit tambahan waktu yang diberikan saja sudah terbilang bonus, apalagi 6 menit justru menjadi 9 menit, bahkan hingga detik ini, wasit tidak mampu menjelaskan alasannya, mengapa tambahan waktu 6 menit, ditambah lagi menjadi 9 menit. Atas dasar apa waktu menjadi melar seolah tidak ada batasnya? Sepertinya waktu akan terus berjalan, hingga Bahrain mampu mencetak gol, yang mana selama pertandingan, wasit selalu buat keputusan yang kerap merugikan Indonesia. Para pemain Indonesia seolah sengaja dibuat stres oleh wasit selama pertandingan itu masih berjalan, sebab keputusan merugikan itulah, media dunia mengolok-olok wasit yang terlihat jelas berpihak pada Bahrain. Bahkan hingga saat ini, wasit tidak mampu memberi penjelasan atau klarifikasi soal tambahan waktu 6 menit menjadikan 9 menit. Dan menariknya, berita yang kini sedang trending, soal permintaan Bahrain yang menginginkan pertandingan digelar di luar Indonesia. Kini media Bahrain justru mengapresiasi kinerja wasit Alkaf yang dianggap bekerja dengan sangat baik, sehingga Bahrain berencana akan memberikan penghargaan pada wasit tersebut. Namun menariknya, media Bahrain justru mencatut nama AFC selaku otoritas tertinggi sepak bola Asia. Media Bahrain berharap agar penghargaan itu diberikan langsung dari AFC, untuk kinerja baik Ahmed Alkaf yang penuh dengan resiko namun tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Dari pernyataan media Bahrain tersebut, tentu penghargaan yang dimaksud bukan penghargaan yang berasal dari Federasi Sepak Bola Bahrain, namun Bahrain mengajukan keinginan, agar penghargaan itu harusnya datang dari AFC selaku otoritas tertinggi Konfederasi Sepak Bola Asia. Akankah wasit Ahmed Alkaf mendapatkan penghargaan dari AFC sebagai salah satu wasit terbaik Asia? Menarik untuk dinanti, langkah konyol apalagi yang akan dilakukan AFC? Akankah Ahmed Alkaf mendapat peringatan atau hukuman dari AFC? Atau malah justru sebaliknya, Ahmed Alkaf mendapat penghargaan dari Bahrain, atau bahkan penghargaan dari AFC? Menarik untuk dinanti. Sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia. Tekad saya, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Kapan Indonesia bisa ikut Piala Dunia, saudara? Negara yang jauh lebih kecil dari kita. Jumlah penduduknya kita Sierra Leone,
Ghana, ya, Nigeria, kemarin Saudi Arabia bisa kalahkan Argentina. Saudara-saudara, maaf, saya ini pencinta sepak bola, tapi saya nggak sampai hati. Tapi dalam hati saya ingin buat suatu hari Indonesia ikut Piala Dunia. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.